Perawat. Perawat. Oh iya, ding, kliniknya tutup, libur, saya lupa. Tak panggil perawat aja daripada sepi. Kok sampai sini? Magic pokoknya. Kan aku lagi liburan, Dok. Lagi kemana? Wong jomblo aja kok. Nah, udah, sini aja. Aku tuh pengen ngobrol-ngobrol sama kamu. Biar rame klinik kita. Ah, kalau gitu mending panggil yang lain aja. Oh, komplit ya? Kompletin aja. Oke. Kalau gitu, tak panggil semua ya. Betul. Oke. Loh. Wah, dari mana ini? Dari mana ini? Mau basket? Mau basket Kok di sini? Waduh, kamu itu sini dulu. Kamu lagi apa itu? Belanja di pasar. Lombok ya. Asiknya kita Jadi tuh basket dulu. jangan kumpul-kumpul dulu. Kita cerita-cerita dulu dong hari ini. Nanti lagi basketnya ya. Belanjanya nanti lagi belanjanya ya. Simpen dulu. Udah bayar belum? Waduh, belum. Nanti tak pulangin pas di mbok-mboknya tadi ya. Oke, Sip, siap. enggak apa-apa. Ngomong-ngomong hari ini toh, ini memang libur. Tapi kan pada jomblo-jomblo nih. Nah, makanya kita kumpul aja. Kita bahas tentang cinta. Wih. Asik. Persiapan. Karena sebentar lagi pada nggak jomblo lagi kan. Nah, makanya. Amin. Nah, sip. Oke, makanya hari ini aku pengen ngobrol sama kalian semua rekan-rekan satu kantorku tentang cinta. Ngomong-ngomong, menurut kalian cinta yang ideal itu yang gimana sih? Dari suster dulu. Suster, oke, suster. Suster, cinta yang ideal itu yang gimana sih, suster? Menurutku cinta yang ideal itu terima kekurangannya, Terima kekurangannya sama-sama berjuang. dan sama-sama berjuang. Ya, Itu cinta yang ideal ya. ya. Oke, baik. Siapa lagi nih? Cinta yang ideal itu yang gimana sih? Yang setia, Setia, tulus, tulus, ikhlas. ikhlas. Setia, tulus, ikhlas. Oke. Kalau Pak Dokter muda, Kalau menurut saya cinta yang ideal itu yang saling melengkapi. Matian. Aku nggak bisa apa, dia bisa apa. Oke. Aku kurang apa, dia mencukupkan kekurangan. Oke. Itu cinta yang ideal. Just tenang. Cinta yang Kalau ideal. Pak Dokter, Ini dia yang mau aku omongkan pagi ini. Hari ini aku belajar dari sebuah kisah cinta yang luar biasa. Kisah cintanya Vanessa Angel dan Bibi. Apa yang teman-teman ingat tentang sosok Vanessa Angel? Saya dulu ya, Dok ya. Boleh. Kalau aku tuh dulu kan sering nonton FTV ya. Wah. Kan pada tahu pasti FTV Oke. juga nonton. Itu tuh kayak bintangnya gitu. Oke, bintangnya di Sering FTV. main di situ. Mm-mm. Sering main. Zaman-zaman kecil sering main. Oke. Aku kan sering nonton juga sama keluarga. Oke, dulu Vanessa Angel ada di FTV ya. Iya, terkenalnya di situ. Sip, ingatnya itu. Ingatnya. Oke, yuk ada apa lagi nih? Apa lagi? Ada lagi tuh Ah. terkait Vanessa Angel. Gimana tuh? Terdengar beberapa kabar miring Oke. termasuk dengan 80 jutanya. Oh, Tapi iya. selain itu, balik itu cinta kasih dan sayangnya sama keluarga sama anaknya tuh luar biasa, patut direspek. Ya, itu dia. Kabar positif, kabar negatif ya, namanya media itu kan bisa bermacam-macam ya teman-teman ya. Oke, baik, menarik, itu yang diingat dari Davi. Ya. Kalau Iya. Pak Dokter muda? mungkin menyambung dari yang omongannya Davi. Oke. Yang saya ingat tuh perjuangan seorang ibu, Mm-mm. di mana dia harus mengandung, posisi di penjara dan juga pumping di penjara. Oh iya, Padahal itu kan susah ya, Dok ya. iya, betul. Jadi ada kisah di mana dulu Vanessa Angel saat di penjara itu melakukan pumping ya, pumping air susunya untuk anaknya. Dan itu luar biasa, karena riset membuktikan bahwa air ASI, air susu ibu, itu ada korelasinya dengan stres yang dialami ibu. Jadi kalau ibu itu, seorang ibu itu sangat tertekan, under pressure begitu ya, itu air susunya akan semakin sedikit, bahkan mungkin tidak keluar. Tapi luar biasa sekali bahwa dalam kondisi tertekan gitu ya. Saya memang tidak bertemu Vanessa Angel secara langsung, tapi ketika seseorang di penjara, kayaknya hampir mungkin nggak tertekan deh, ya kan? Tapi kita sekaligus menyaksikan bahwa bagaimana rasa cinta itu mengalahkan rasa tertekan. Itu sebuah ekspresi cinta yang wah, menurutku luar biasa. juga sih. Perjuangan yang luar biasa. Ya, sekaligus kita tahu bahwa ternyata rasa cinta bisa mengalahkan rasa tertekan. Nah, ngomong-ngomong, bukan hanya antara Vanessa dan anaknya, tapi kisah cinta antara Vanessa dan suaminya, Bibi. Itu merupakan kisah cinta luar biasa
dan cinta yang terhormat yang bisa kita jadikan contoh loh. Ada yang ingat nggak kisahnya? Saya ingat tuh, Gimana tuh? ketika Bibi menerima Vanessa yang mendapatkan stigma begitu banyak sebagai narapidana atau kasus-kasus lainnya, tapi Bibi ini masih menerima dengan tulus, Oke. lapang dada, semuanya diterima. Iya. Aku sebagai suami besok mungkin berat ya, Oke. walaupun itu semua tidak benar, Oke. Belum tentu benar. tentu Kita nggak benar. tahu ya. Oke. tapi ya aku pribadi sebenarnya sulit untuk menerima, dan ini sangat luar biasa menurutku. Oke. Jadi penerimaannya Bibi ya. Penerimaannya Bibi sama Vanessa. Oke. Yes. Itu merupakan dasar pernikahan yang baik tuh teman-teman. Jadi cinta yang ideal salah satunya itu dilandasi oleh penerimaan. Nanti Anda kalau menikah ya, teman-teman sekantorku yang luar biasa, kalau menikah pastikan Anda dan pasangan itu sama-sama saling menerima satu sama lain, karena itu merupakan dasar fondasi yang penting untuk membangun sebuah pernikahan. Ada yang ingat lagi nggak nih? Saya ingat tuh. Gimana tuh? Di beberapa podcast ketika Vanessa datang ke podcast itu bersama Bibi dan diwawancarai, ketika ada pertanyaan terkait dengan jika nanti istrimu meninggal duluan, apa yang akan kamu lakukan? Jadi pertanyaan itu dilemparkan ke Bibi dan dijawab langsung tanpa pikir panjang oleh Bibi. Saya lebih memilih meninggal. Dan ini bukan cuma di satu podcast, di rata-rata semua podcast ketika ada pertanyaan yang sama, dia selalu menjawab itu. Lebih baik saya meninggal ketika istri saya meninggal. Iya. Itu mengejutkan sih. Iya. Bukannya bucin ya, tapi sesungguhnya teman-teman, pria itu selemah itu loh. Iya. Beberapa pengamatan konstan menunjukkan bahwa jika si istri meninggal, si suami itu nggak lama mungkin ikut meninggal atau lalu kemudian menderita kesepian, kesendirian yang lalu kemudian mengarah ke depresi dan lain-lain. Oke, jadi sesungguhnya laki-laki itu memang selemah itu. Ya, kita harus sadar meskipun mungkin kita merasa kuat gitu ya teman-teman ya, tapi sesungguhnya laki-laki kalau sudah cinta itu bisa selemah itu. Oke, so jaga, kalau sudah punya pasangan dijaga dengan baik, jaga diri baik-baik juga, saling satu sama lain menguatkan, itu penting. Oke. Ada lagi nggak? Davi ingat apa? Saya ingat dok, saya ingat tentang dokumentasi lewat IG, story atau mungkin feed, itu banyak sekali yang membuktikan kisah cintanya Vanessa sama Bibi dan anak serta keluarga itu sangat besar banget. Oke. Jadi mereka tuh saling mengasihi, saling menyayangi kayak keluarga idaman lah gitu. Wah, iya. Ekspresi cinta. Iya. Ini satu hal teman-teman yang kita harus bisa teladani dari kisah cintanya Bibi dan Vanessa, bahwa cinta itu jangan hanya dirasakan, bahkan jangan hanya diucapkan, tapi diekspresikan. Bener. Sekecil apapun itu, mungkin nyetori pasangannya gitu ayo. Terakhir kapan nyetori pacarnya masing-masing nih? Wow, Apa ya? Waduh. Nah kan, itu mungkin satu hal yang simple, kecil, tapi kalau dilakukan mungkin dampaknya besar. Itu adalah bukti penerimaan kita, bukti cinta kita. Jadi yuk kita ekspresikan cinta kita dalam bentuk yang sederhana-sederhana. Itu hal yang luar biasa. Vanessa, Bibi, dan keluarganya merupakan orang-orang yang pernah menyuguhkan kisah cinta yang luar biasa di muka bumi ini, di kehidupan ini. Tapi memang tanpa diduga-duga seperti tadi berita yang disampaikan oleh Pak Dokter Muda. Beberapa hari kemarin mereka meninggal bersamaan. Si suami dan si istri ini, Vanessa dan juga Bibi. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih atas teladan cinta, teladan kasih sayang yang diberikan oleh Vanessa, Bibi kepada kami orang-orang yang masih hidup di muka bumi ini. Di samping kabar-kabar miring yang ada yang mungkin kita sendiri tidak tahu 100% kebenarannya yang bagaimana, tapi hal ini menunjukkan sesungguhnya bahwa cinta yang luar biasa itu tidak harus muncul dari orang yang sempurna. Anda dan saya sama-sama kita bukan orang yang sempurna, tapi perlu kita sadari bahwa kisah cinta kita akan menjadi sejarah di suatu hari nanti. Bagaimana kisah cinta Anda sejauh ini? Selamat melanjutkan sejarah. Cinta yang luar biasa
itu tidak harus muncul dari orang yang sempurna.